Pak Jokowi udah ngomong juga, kalau nanti ini depan kami ya dari tim hukum Merah Putih, jumlahnya ada 8 orang pada waktu itu, dikatakan oleh yang bersangkutan bahwa kalau nanti ini saya terpaksa harus bicara karena saya mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka saya akan bicara. Suhadi tadi di dalam videonya menyampaikan bahwa sebaiknya aparat kemudian melakukan tindakan, jangan sampai kemudian Saudara Joko Widodo terpaksa untuk menyebut siapa orang-orang yang dianggap atau diketahui oleh Joko Widodo menghambat perkara ini. Justru kita ingin Saudara Joko Widodo terbuka saja, sampaikan saja siapa orangnya, dari partai apa. Jangan selalu membangun narasi yang menyebabkan banyak orang tertuduh. Korbannya sudah ada Partai Demokrat, sebelumnya disebut ada Partai Biru, ya, kemudian narik-narik SBY, dan bahkan menyebabkan Partai Demokrat dari divisi hukumnya mengambil langkah dengan melaporkan sejumlah buzzer-buzzer yang terafiliasi dengan kubu Joko Widodo. Dan hari ini begitu, hal yang sama diulangi dari kubu Jokowi, seolah-olah proses yang tidak segera sampai ke persidangan itu karena faktor adanya pengaruh kekuasaan atau partai politik atau siapapun itu yang menghambat kasus ini. Padahal kami berulang kali menyampaikan kritik pada proses dan tahapan serta prosedur penyidikan memang belum memenuhi dua alat bukti dan juga bukti material dan formil sebagaimana diatur KUHP. Bahkan kemarin kan kami sudah bantah, tidak ada berkas perkara P21. Sampai hari ini masih terus menjadi perdebatan publik, dan sejumlah argumentasi yang dilontarkan kubu Jokowi memang selalu direpetisi, termasuk diantaranya sejumlah tuduhan tentang ada orang besar yang seolah-olah atas peran orang besar tersebut kasus ini mandek atau tidak berjalan begitu. Dan kemarin setelah kami melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya, kubu Joko Widodo, yakni sejumlah relawan minus kuasa hukum ya, pengacara resminya, yakni pengacara resminya dari kantor Oto Hasibuan, ada Yakub Hasibuan, ada Firmanto Laksana, ada Rifai Kusuma Negara, itu tidak terlibat. Jadi sejumlah relawan-relawan yang memang pro Jokowi, ada dari Peradi Bersatu, di sana ada Lecumanan, ada juga Ade Darmawan, termasuk ada C. Suhadi, SHMH dari Relawan Merah Putih, yang juga ikut memberikan statement, dan statementnya ini merepetisi tuduhan ada orang besar yang seolah-olah menghalangi proses penyidikan ini sehingga jalan di tempat. Dan dalam konferensi pers itu, setelah penyampaian dari Ade Darmawan dari Peradi Bersatu, C. Suhadi kembali menyampaikan soal adanya orang yang menghalangi, katakanlah demikian, terhadap proses penyidikan ini, dan sebaiknya tidak dilakukan, dan bahkan pada waktunya nanti Jokowi juga akan sebut nama. Kita simak dulu apa yang disampaikan oleh C. Suhadi ini dalam konferensi persnya saat bersama sejumlah kubu Joko Widodo, relawan-relawannya, termasuk ada Pita Romdoni. Ya, ada dalam KUHP. Nah, bisa dilanjutkan sama Pak Suhadi. Kita sudah tahu nih siapa orang-orang di belakang itu. Cuma kalau kita mau mengatakan itu sangat nggak etis. Bapak sempat agak bisik-bisik. Dan tadi juga saya diingatkan, saya supaya lebih sopan menyampaikan persoalan ini. Nah, sekali lagi ya, barangkali informasi yang masuk ini jangan sampai kebetulan nanti ya, karena Pak Jokowi udah ngomong juga, kalau nanti ini depan kami ya dari tim hukum Merah Putih, jumlahnya ada 8 orang pada waktu itu, dikatakan oleh yang bersangkutan bahwa kalau nanti ini saya terpaksa harus bicara karena saya mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka saya akan bicara. Siapa orang-orang itu? Tentunya kan menjadi tidak baik kalau ini terjadi. Dan tentunya juga nanti pandangan orang terhadap pemerintah yang katanya adanya penegakan hukum ini menjadi amburadul, ini kan juga tentunya menjadi bahaya. Dan masyarakat tentunya juga akan tidak percaya kepada upaya-upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum. Ya, jadi sekali lagi, jangan ada cawe-cawe. Roy Suryo itu bukan siapa-siapa, dia masyarakat biasa, dia sama dengan kami-kami yang ada di sini, ya. Dan perlakuan dia melakukan suatu tindak pidana oleh penyidik itu sudah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.
Ini kan prinsip hukum yang dianut kan, ya. Jadi artinya alat bukti yang tadi pemenuhannya 2 alat bukti itu sudah terpenuhi dan sudah dikatakan oleh penyidik yang bersangkutan menjadi tersangka gitu ya. Nah kemudian, kenapa juga hari ini kita konferensi pers? Ya, saya hanya akan berfokus kepada lagi-lagi tuduhan ada orang besar atau sekarang dengan ungkapan ada yang cawe-cawe sehingga seolah-olah yang menyebabkan perkara ini jalan di tempat itu bukan karena material tetapi karena ada unsur subjektif pihak-pihak yang menghalangi proses penyidikan ini. Yang pertama ya yang perlu saya beri tanggapan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh C. Suhadi ini dalam sebuah forum podcast yang menyebut pertemuan itu di Solo beberapa hari yang lalu saat bertemu dengan Joko Widodo yang disebut Joko Widodo mau gebrak meja marah dan menyebut ada orang yang mencoba orang besar yang menghalangi proses ini dan dia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi dalam sebuah kesempatan saat saya hadir di Rakyat Bersuara, saat itu ada relawan Jokowi yang lain, yakni David Pajung, dari relawan Prabowo Gibran ya, itu menyampaikan bahwa informasi itu tidak benar dan saat itu memang Roy Suryo sempat mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Kalau tidak berarti ya pasti ada yang berdusta, apakah C. Suhadi yang berdusta atau David Pajung. Jadi keduanya atau bahkan bisa jadi keduanya informasinya tidak benar. Nah hari ini kan kita menyaksikan C. Suhadi ini balik lagi memberikan penegasan bahwa benar Joko Widodo ya sempat menginformasikan adanya orang-orang yang dianggap punya pengaruh besar, saat itu disebut dari partai politik besar begitu, yang berusaha menghambat proses ini. Dan lagi-lagi saat itu Jokowi merasa mengeluhkan kasusnya yang dulu dijanjikan 3-4 bulan sudah sampai ke tahap persidangan, namun hari ini sudah lebih dari setahun juga tidak kunjung ke proses persidangan. Dan hari ini Suhadi tadi di dalam videonya menyampaikan bahwa sebaiknya aparat kemudian melakukan tindakan, jangan sampai kemudian saudara Joko Widodo terpaksa untuk menyebut siapa orang-orang yang dianggap atau diketahui oleh Joko Widodo menghambat perkara ini. Justru kita ingin saudara Joko Widodo terbuka saja, sampaikan saja siapa orangnya, dari partai apa. Jangan selalu membangun narasi yang menyebabkan banyak orang tertuduh. Korbannya sudah ada Partai Demokrat, sebelumnya disebut ada Partai Biru, ya, kemudian narik-narik SBY. Dan bahkan menyebabkan Partai Demokrat dari divisi hukumnya mengambil langkah dengan melaporkan sejumlah buzzer-buzzer yang terafiliasi dengan kubu Joko Widodo. Dan hari ini begitu, hal yang sama diulangi dari kubu Jokowi, seolah-olah proses yang tidak segera sampai ke persidangan itu karena faktor adanya pengaruh kekuasaan atau partai politik atau siapapun itu yang menghambat kasus ini. Padahal kami berulang kali menyampaikan kritik pada proses dan tahapan serta prosedur penyidikan memang belum memenuhi 2 alat bukti dan juga bukti material dan formil sebagaimana diatur KUHP. Bahkan kemarin kan kami sudah bantah, tidak ada berkas perkara P21. Apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Iman Imanuddin selaku Direktur Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu tidak pernah menyebut ada berkas lengkap atau berkas perkara P21. Dia hanya menyampaikan ya bahwa sudah ketemu penyidik secara lisan koordinasi persiapan akan tahap 2 untuk menyerahkan barang bukti. Nah, itulah yang kemudian kami kritik. Dari mana proses tahap 2 bahkan penyerahan barang bukti juga tersangkanya kepada jaksa sebagai bagian dari tindak lanjut tahap 2 kalau perkaranya sendiri belum ada P21 dari jaksa. Jadi kalau soalannya di situ, ini sebenarnya persoalan teknis administrasi bahwa memang belum lengkap, jadi tidak bisa juga dipaksa-paksa kalau sesuatu yang belum lengkap itu harus masuk sidang gitu. Nggak bisa. Kenapa? Ya kasihan jaksa, karena nanti yang akan bertarung di persidangan itu bukan polisi selaku penyidik, bukan pula para buzzer, bahkan kuasa hukum Jokowi pun tidak bisa ikut bersidang nanti. Yang bersidang itu adalah jaksa yang mewakili para pelapor, mewakili negara. Jadi nanti yang akan sibuk justru jaksa. Tentu jaksa
akan benar-benar prudent ya, hati-hati untuk menangani kasus, apalagi kasus ini mendapat atensi seluruh rakyat. Bukan karena sosok Roya yang mantan menteri, atau bukan juga karena sosok Jokowi yang juga presiden, sebenarnya tidak ada korelasi. Tetapi soal objek perkaranya ini memang berkaitan dengan kepentingan publik, yakni dokumen ijazah yang digunakan oleh seseorang yang karena dokumen itu memenuhi syarat, kemudian dia bisa masuk kontestasi yang akhirnya menjadikan dirinya presiden 2 periode, dan jabatan itulah yang membuat dirinya berwenang mengatur seluruh rakyat, kewenangan anggaran, kewenangan kebijakan, macam-macam gitu. Tentu saja rakyat hari ini semuanya menaruh perhatian penuh terhadap perkara ini, dan karena ada perhatian penuh dari seluruh rakyat itulah saya kira sangat logis, ya rasional saja kemudian ketika jaksa berhati-hati, tidak gegabah, tidak sembrono gitu ya, menganggap perkara ini yang penting masuk persidangan, soal pembuktian nanti belakangan. Tidak bisa, karena kalau sejak awal berkas itu mentah, maka jaksa harus mengambil sikap lebih baik tidak melanjutkan ke proses persidangan. Karena apa? Bukan hanya soal ini dapat perhatian publik, tapi kaitannya dengan reputasi kejaksaan. Kejaksaan akan mempertaruhkan reputasinya di hadapan rakyat. Coba bayangkan, apabila nantinya ternyata memang belum lengkap, belum sempurna, jaksa memaksakan diri dengan model salah benar urusan belakangan, pembuktian belakangan, yang penting bawa ke persidangan, sementara seluruh rakyat melihat itu, karena sidang yang akan dilakukan nantinya pasti sidang yang terbuka untuk umum, bukan sidang privat seperti perceraian yang tidak boleh disiarkan, tidak boleh diakses publik begitu. Tentu ini akan menjadi aib kebangsaan, aib negara, karena jaksa itu mewakili negara. Nah, saya justru mendorong agar kalau benar ya apa yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo kepada tim hukumnya, diantaranya kepada C. Suhadi ini, bahwa ada orang yang mencoba menghalangi ya, yang Jokowi pada saatnya nanti akan menyebut nama-nama itu. Saya kira hari ini sudah saatnya sebutkan saja siapa namanya agar menjadi jelas, agar tidak semua tokoh itu menjadi tertuduh, agar tidak semua partai itu menjadi tertuduh. Sebab ketika tidak disebut nama, tidak disebut partai apa, ya hari ini seluruh partai-partai yang ada dalam kekuasaan, yang ada dalam koalisi, termasuk partai pemenang, partai penguasa, dan di Gerindra, termasuk presidennya yakni Prabowo Subianto, ya bisa menjadi pihak yang tertuduh oleh statement Saudara Joko Widodo yang disampaikan oleh C. Suhadi. Sebenarnya C. Suhadi ini sudah diwanti-wanti ya oleh Saudara Joko Widodo untuk berhati-hati dalam berstatement. Dan ketika statement itu keluar dari C. Suhadi, saya kira ini adalah tanggung jawab C. Suhadi untuk segera melaporkan kepada Joko Widodo bahwa ada respon yang menghendaki Saudara Joko Widodo untuk terbuka saja, jujur saja, kendati selama ini sering berbohong, tapi dalam konteks hari ini jujur saja, sebutkan saja siapa nama tokoh yang menghalangi penyidikan sehingga tidak sampai ke tidak kunjung ke persidangan, siapa orang besar atau partai yang ada di balik ini semua. Dan kalau perlu saat klarifikasi bolehlah diulangi dengan gaya gebrak meja, sebagaimana gebrak meja yang pernah dilakukan di hadapan para relawan-relawannya, sebagai bentuk kemarahan dari Saudara Joko Widodo terhadap tokoh tersebut, terhadap partai tersebut begitu. Subscribe ke channel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua juga menginginkan pembuktian ini di persidangan, sebagaimana kita sudah terlalu lama menunggu persoalan ini. Setahun lebih. Laporan itu di 30 April 2025 yang lalu. Saya pun setuju. Namun sekali lagi, karena ini perhatian publik, kita juga tidak mau nanti jaksa menjadi bahan olok-olok oleh rakyat. Kenapa? Karena masuk dalam sebuah proses yang perkara itu belum sempurna, belum lengkap baik secara formal dan material, tetapi dipaksakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini berbahaya bagi jaksa itu sendiri, bukan bagi yang lain-lain, tapi ini berbahaya bagi jaksa. Nah, saya kira kita semua juga punya pikiran yang sama. Kita ingin menjaga marwah wibawa jaksa. Kita ingin jaksa-jaksa kita itu bekerja dengan baik tanpa ada intervensi. Jadi kalau memang menghargai, menghormati hukum, sebaiknya kubu Joko Widodo tidak perlu cawe-cawe terlalu jauh soal persoalan ini. Percayakan semuanya saja kepada hukum, kepada proses yang sedang berlaku. Tidak perlu melakukan intervensi apapun.
Subscriber ke channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat memang ini ada satu kepanikan dari kubu Joko Widodo karena bagaimanapun mereka khawatir kalau kasus ini sampai pada proses hukum dan apa yang mereka prediksi tidak sesuai, itu tentu taruhannya bukan hanya Jokowi saja, tetapi kekuasaan atau dinasti politik Jokowi ini akan berdampak kepada Gibran, berdampak kepada Kaisang, berdampak kepada Bobi Nasution begitu. Nah, kemarin kita ketahui hari ini Jokowi terbang ke Jakarta, boleh jadi juga itu ada kaitannya dengan sebelah loyalis Jokowi yang hari ini terkena persoalan hukum seperti Dadan sebagai kepala MPG yang dipecat dan kemudian dicokok oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi di program makan bergizi gratis, itu juga loyalis Joko Widodo begitu. Karena itulah saya pikir, karena kita menghormati hukum, jadi sepertinya apa yang bergulir ini memang harus dilalui begitu. Dan saya pikir bukan hanya satu yang perkara yang seperti ini, Jokowi juga sudah tahu. Perkara Firly Bahuri, ex-ketua KPK yang statusnya dulu juga sudah tersangka, sampai hari ini juga belum disidangkan gitu. Jadi ini bukan soal cepat atau lama, tetapi soal keadilan. Jadi kalau mau adil ya segala kasus itu harus diselesaikan dengan sama. Dan hari ini sebenarnya kita masyarakat sedang dipertontonkan ketidakadilan ketika kubu Jokowi itu bermasalah secara hukum tapi tak kunjung kemudian ada proses hukum. Misalnya di kasus Sylvester Matutina ya sudah ingkrah sejak 2019, tidak kunjung dieksekusi. Yang belakangan ya kasusnya siapa? Rasman yang juga sudah ingkrah tapi juga belum dieksekusi begitu. Dan jadi kita melihatnya tidak hanya fokus kepada kasusnya saudara Joko Widodo, kita melihat kasus secara keseluruhan sehingga kita tidak kemudian berpikiran seolah hanya kasusnya Jokowi yang lama. Enggak, kasus yang lain juga banyak. Bahkan Firly Bahuri itu status tersangka tidak pernah WL. Coba bayangkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Tersangka terus WL, nah, wajib lapor, itu kan sesuatu yang sangat menjengkelkan begitu. Tapi sekali lagi karena ini proses hukum ya dijalani begitu. Dan kalau memang saudara Joko Widodo sudah tidak betah ya ingin segera ya tunjuk hidung ya siapa yang cawi-cawi, yang menurut C. Suhadi itu tadi ada yang cawi-cawi, ya tunjuk hidung saja yang cawi-cawi itu siapa. Misalnya ada partai fulan ya sebut, kalau yang lalu kan sudah disebut SBY sama Partai Demokrat, ya sebut lagi apakah ada partai yang lain, apakah Partai Gerindra atau bahkan Prabowo Subianto yang disebut menghalangi, sebut saja. Apakah kemudian Partai Golkar, apakah Bahlil yang menghalangi, sebut saja. Apakah Partai Amanat Nasional yang menghalangi, kemudian menterinya Zulkifli yang menghalangi, sebut saja. Agar tidak menjadi fitnah, agar tidak menjadi bias, agar tidak semacam ini yang saya sebut sebagai playing victim, seolah-olah menjadi pihak yang jadi korban dalam kasus ini, padahal dia sendiri yang memulai. Justru hari ini yang menjadi korban itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan yang hanya karena mengkritik, membuat penelitian yang simpulannya tidak sejalan dengan saudara Joko Widodo, dilaporkan ke polisi. Sementara Jokowi pernah menjadi kepala negara, Roy Suryo dan kawan-kawan pernah menjadi rakyatnya. Alangkah tidak elok seorang kepala negara, seorang mantan pemimpin mempersoalkan rakyatnya sendiri begitu. Jadi ini yang harus menjadi menjadi acuan dalam berpikir. Dan bahkan kalau nama-nama itu disebut, kita menjadi tegas juga akan memberikan statement seperti apa. Misalnya begini, kalau disebut nama tertentu, maka kita tegaskan bahwa nama-nama itu tidak ada kaitannya dengan kami. Kalaupun itu diambil tindakan intervensi, itu bukan karena permintaan kami. Karena kami hanya bicara soal norma, soal bukti, soal argumentasi, soal data, soal fakta. Soal-soal di luar itu yang memang ada di balik peristiwa ini, kami tidak tahu. Dan memang kami tidak punya urgensi dan tidak ada relevansinya kami berhubungan. Dan dulu kita sudah pernah bantah tentang misalkan JK yang dituduh yang membiayai 5 miliar rupiah. Nah, sampai sekarang kan tidak ada kejelasan itu. Dan sampai Yusuf Kala membuat laporan, pelaporan terhadap loyalis Jokowi, misalkan pelaporan terhadap Ade Armando, pelaporan terhadap Grace Natali, dan pelaporan terhadap Abu Janda. Dan Abu Janda belakangan dilaporkan juga oleh banyak pihak lainnya. Karena isunya bukan hanya soal JK, tapi terakhir
karena tindakannya yang sangat rasis dan mengedarkan kebencian dan permusuhan terhadap daerah-daerah tertentu yang disebutnya sebagai barbar, yakni Sumatera Barat dan Jawa Barat. Bahkan Ikatan Keluarga Minang, IKM, itu melaporkan Abu Janda di berbagai polda di seluruh Indonesia. Sekian para kecelakaan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting untuk kita berikan perspektif. Intinya kita siap kalau nama-nama itu disebut oleh Jokowi, siapa namanya, sebut tokohnya, sebut partainya, kita akan follow up. Kalau ada kaitan, kita konfirmasi. Kalau tidak ada kaitan, ya tentu kita klarifikasi. Janganlah kemudian buruk muka, cermin dibelah. Janganlah pribadi yang berusaha menghalangi kasus ini agar tidak masuk ke persidangan karena takut ijazah itu terungkap di persidangan, lalu mengedarkan narasi orang lain yang cawi-cawi dalam perkara ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.